Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Minu. Saya dari PGMI 4C. Sini. Kali ini kita akan belajar mengenai memahami hukum bacaan izhar dan ikhfa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran kita kali ini, yaitu memahami hukum bacaan izhar dan ikhfa. Jadi ketika kita mempelajari hukum bacaan izhar dan ikhfa itu apakah kita tuh sudah mempelajari ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu merupakan kita tuh mempelajari kaidah dan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu hukum dari kita mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih? Fardu kifayah itu adalah suatu amalan yang wajib kita lakukan, tetapi amalan tersebut kewajiban itu akan gugur ketika ada seorang muslim yang lain yang melakukan hal tersebut, kewajiban tersebut. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain, jadi kewajiban kita itu sebagai seorang muslim. Hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak mempelajari keempat hal tersebut, tetapi kita akan mempelajari izhar dan ikhfa. Oke, di sini lanjut. Oke, langsung saja kita akan masuk ke izhar dulu ya. Ada yang tahu arti dari izhar itu apa? Oke, kalau ada yang tahu boleh acungkan tangannya ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita akan bahas sama-sama. Jadi izhar itu artinya jelas. Dikatakan hukum bacaan izhar itu adalah ketika ada nun mati atau tanwin, itu baik fathatain, domatain, habis itu kasrotain bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada apa aja kan ya? Jadi huruf izhar yang pertama adalah a, ha, ha, kho, ain, dan ghin. Jadi ketika ada tanwin atau nun mati gitu ya, jadi itu tanwin itu bisa fathatain, domatain, dan kasrohtain itu bertemu dengan salah satu huruf izhar tersebut, maka hukum bacaannya itu dibaca dengan jelas atau dibaca izhar gitu. Contohnya adalah man amanah, kan di sana nun mati bertemu dengan huruf alif ya, alif. Habis itu contoh lagi salamun alaikum, salamun alaikum. Jadi salamun itu domatain bertemu dengan huruf ain, itu dibaca dengan izhar atau dibaca dengan jelas.
Untuk contoh selanjutnya yaitu yanhauna. Jadi yanhauna nun mati bertemu dengan huruf H. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita ingin menentukan hukum izhar itu kita tuh harus hafal dulu gitu ya, huruf izhar itu ada apa aja. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya huruf izhar itu ada apa aja. Ayo kita sebutkan lagi. Ya benar, ha, lagi kho, ain, dan rin. Ya bentar. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu membahas tentang ikhfa. Hukum bacaan ikhfa. Ikhfa itu ada yang tahu nggak arti ikhfa itu apa? Atau ada yang pernah dengar gitu, ikhfa itu artinya apa? Ada yang mau jawab? Angkat tangannya ya. Ya kamu. Iya benar. Ikhfa artinya samar. Jadi ada yang tahu nggak bagaimana dikatakan hukum bacaan ikhfa itu ketika apa itu? Tahu? Oke, kita bahas sama-sama. Jadi hukum bacaan ikhfa itu terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin, yaitu fathah tain, dhamma tain, dan kasroh tain bertemu dengan huruf ikhfa. Lalu apa aja gitu kan ya huruf ikhfa tersebut. Jadi terdapat 15 huruf untuk huruf ikhfa. Ada apa aja? Yang pertama adalah ta, sa, ja, da, za, zai, shin, sol, do, to, zo, fa, kof, kaf. Oke. Ya, ta, sa, ja, da, za, zai, shin, sol, do, to, zo, fa, kof, kaf. Oke, ayo kita ulangi lagi sama-sama ya. Pertama, ta, sa, ja, da, za, zai, shin, sol, do, to, zo, fa, kof, sama kaf. Iya benar. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa tersebut, maka itu dikatakan hukum bacanya itu ikhfa atau dibaca dengan samar-samar. Tuh contohnya itu adalah min syai'in. Jadi itu dibaca dengan samar-samar min syai'in, dan nanti bertemu dengan huruf sya. Jadi dibaca dengan milkum, itu juga dibaca samar-samar, nanti bertemu dengan huruf kaf. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah izhar itu dibaca dengan jelas, hurufnya ada a, ha, kho, ain, rin. Sedangkan untuk iklab itu dibaca dengan samar-samar dan hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, zai, shin, sol, do, to, zo, fa, kof, kaf. Dan untuk hukum izhar itu apabila nanti tanwin bertemu dengan huruf izhar tersebut. Sedangkan untuk ikhfa itu
apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa itu dibaca dengan samar-samar. Oke. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.